Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmat Santoso, dosen di Politeknik Pelayaran Banten, kampus di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bagian aspek pengajaran. Saya di sini mengampu mata kuliah Sistem Kontrol. Mata kuliah Sistem Kontrol merupakan mata kuliah MKK, mata kuliah kompetensi. Untuk semester ini adalah 1 SKS ya, selama 1 semester sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, untuk 1 SKS ini adalah 1 SKS praktek. Sumber referensi yang digunakan adalah referensi dari Politeknik Banten dan buku referensi lain yang akan digunakan dalam menunjang mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu pemaparan materi di kelas, diskusi, penugasan, dan praktek di lab dan simulator di Politeknik Banten. Mata kuliah Sistem Kontrol dalam 1 semester mencakup materi mengenai yang pertama adalah pengenalan sistem otomatisasi di kapal, kedua uji fungsi sistem otomatis pada mesin induk, 3 kalibrasi alat ukur tekanan dan temperatur, keempat pemeriksaan level dan flow transmitter, 5 adalah simulasi PID, kontrol dengan PLC, 6 pengujian sistem on-off dan sekuensial, 7 identifikasi dan penanganan gangguan sensor, ke-8 uji karakteristik kontrol valve dan positioner, 9 servolistik dan hidrolik, pengamatan dan pengujian, 10 perawatan dan troubleshooting panel kontrol, 11 integrasi sensor dan aktuator ke sistem PLC, 12 sistem proteksi mesin, praktik shutdown otomatis, yang ke-13 pengujian sistem alarm dan monitoring, 14 adalah evaluasi kinerja sistem otomatis. Kemudian untuk pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem kontrol dengan CPMK, mampu melakukan instalasi, pengujian, kalibrasi, dan evaluasi sistem kontrol otomatis pada mesin dan peralatan bantu kapal. Untuk sub CPMK, materi pengenalan sistem otomatis di kapal, yang pertama adalah melakukan pengenalan sistem kontrol otomatis di kapal. Baiklah, demikian deskripsi mata kuliah Sistem Kontrol. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan sistem otomatisasi di kapal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi ini adalah papan kita. Ya, kalau dalam sistem kontrol ini kita ada namanya CPL. Capaian pembelajaran, ya. CPL pembelajaran itu yang pertama itu adalah yang S1-nya adalah sikap. Jadi pelajaran sistem kontrol ini tetap ada capaian pembelajarannya tentang sikap. Saya sebutkan di sini ya. S1-nya atau sikap yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Jadi apa? Pada saat kita memahami peralatan kontrol ini, itu juga kita harus mengedepankan etika juga. Atau dengan kata lain, pada saat kita nanti menjabat sebagai masinis, itu juga kita harus memiliki sifat-sifat yang religius atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Baik yang Nasrani, yang Hindu, yang Muslim sama. Ya, itu adalah capaian pembelajaran yang S1 yang sikap. Kemudian ada kompetensi umum. Dan kompetensi umumnya adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, termutu dan terukur. Ya, jadi pada saat kita menjalankan sistem kontrol ini, ya kita harus berpikir kritis. Maksudnya apa? Kira-kira apa sistem-sistem yang tidak bekerja dengan baik? Berarti kan kita harus koreksi satu persatu, gitu ya. Nanti akan kita jelaskan. Saya akan jelaskan. Kemudian kompetensi umum yang kelima, ya, dan tadi adalah KU1, yang berikutnya adalah kompetensi umum 5, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Nah, ini ya karena pada saat nanti di kapal, salah satunya tanggung jawab kalian itu harus bekerjanya sesuai tanggung jawab masing-masing. Masih ya, kemudiannya pompa-pompa, ya kan, masih tua, generator berarti kan harus mandiri. Ya, walaupun kondisi tertentu kita harus bekerja bersama-sama, misalnya produksi hidup kan nggak mungkin sendiri kan, paling kita harus bersama-sama dalam 40 ya.
Kemudian ada lagi di sini kompetensi khusus (AK). Ya, kompetensi khususnya adalah mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah teknis sistem mesin kapal. Itu adalah kompetensi khususnya. Kemudian kompetensi khusus yang kedua, mampu mengaplikasikan dan merawat sistem kontrol dan otomatisasi kapal. Jadi setelah kalian menyelesaikan mata kuliah sistem kontrol ini, capaiannya ini sudah tercapai dari mulai tingkat kompetensi umum, kompetensi khususnya tetap tercapai. Ya. Nah kemudian khusus untuk capaian di mata kuliah atau CPMK ini adalah mahasiswa mampu melakukan instalasi, pengujian, kalibrasi dan evaluasi performa sistem kontrol otomatis pada mesin kapal dan sistem bantu secara langsung ya di laboratorium dan lingkungan lingkungan. Jadi minimal mampu melakukan instalasi kemudian kalibrasi secara sederhana. Jadi kalau misalnya nanti di mesin-mesin generator ada beberapa sensor-sensor yang memang butuh kita penyetelan, minimal kalian sudah tahu itu adalah yang digunakan salah satunya untuk menyetel misalnya minyak lemas atau tekanan minyak lemas untuk sensor tekanan oli misalnya. Nah, itu contoh sederhana. Ya. Kemudian CPMK untuk hari ini adalah melakukan pengenalan sistem kontrol otomatis kapal. Jadi untuk hari ini kita hanya pengenalan sistem kontrol yang ada di kapal ini. Ada sebetulnya tiga. Yang ini adalah kontrol untuk ketinggian level sama flow meter aliran ini. Yang di sana itu adalah alat untuk mengontrol salah satunya tekanan, pressure dan temperatur. Yang satu yang sana, ya. Nah untuk yang satu lagi itu adalah hidrolik yang biasanya kita pakai untuk steering gear di sana, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya di semester berikutnya akan banyak kita gunakan dua laboratorium, lab yang ini dan lab yang di lantai 4. Dan tujuannya agar capaian pembelajaran, ya, capaian mata kuliahnya dan subcapaian mata kuliahnya bisa kalian pahami. Jelas ya? Ya. Baik, ini saya sudah gambar, ya baru aja saya gambar. Ini automatic kontrol aparatus. Jadi kalau istilah aparatus itu berarti alat namanya aparatus. Nah, yang dikontrol ini adalah flow control dan level control. Flow berarti aliran, ya. Level berarti ketinggian. Ya. Jadi di sini alatnya ini ada tangki, ini adalah tangki, ini adalah yang dikontrol nanti ketinggian tangkinya. Kalau untuk alirannya adalah flow meter yang nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini saya coba jelaskan dari mulai urutan yang pertama, ya. Dari mulai urutan yang pertama, sinyal kontrol ya. Nah ini masuk ke kontrol. Nah ini adalah kontrol. Jadi di kontrol ini kita bisa men-set nih berapa ketinggiannya yang kita inginkan. Di sini berapa alirannya yang kita inginkan. Atau disebutnya sebagai set nilai yang kita inginkan. Kita mau ketinggian airnya misalnya anggap aja ini satuannya meter ya. Saya mau 2 meter ketinggiannya. Kita set di sini 2 meter. Nah, maka si kontrol ini dia akan mengirimkan sinyal balik di sini. Ya, ini ada garis lagi di sini. Ya, dia akan mengirimkan sinyal ke sini. Oh, levelnya masih belum penuh, maka itu perintahnya untuk membuka. Ya, kemudian dia juga akan perintahkan flow meter untuk membuka. Saat airnya sudah sampai 2 meter, ya, maka di sini juga sudah menunjukkan 2 meter, maka si kontrol ini akan mengirimkan sinyal untuk menutup atau nembak ini dan flow meter. Nanti secara otomatis ya Pak? Secara otomatis gitu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi ngecek atau harus standby terus di sini. Alat kita cukup kita setting di sini aja. Ya, kita mau nyeting berapa ketinggiannya, maka
per detik, 20 liter sampai per menit misalnya. Kita menginginkan seperti itu, maka si flow meter ini dia akan mengatur sendiri. Maka aliran yang ada di sini itu sekitar 20 liter per menit. Ya. Nah, alat-alat yang solenoid seperti ini, ya, ini solenoid, itu semua dikendalikan oleh kontrol. Ya, alat-alatnya semua dikendalikan oleh kontrol. Ya. Termasuk pneumatik sama flow meter ini. Ya. Jadi di sini ada tiga bagian di alat kontrol ini. Ada aliran air, ada aliran udara kontrol, ada aliran sinyal listrik. Ya, jadi ada tiga ini untuk mengendalikan. Ya. Oke, mungkin bisa digeser ya. Ini pompa ya, pompa, dari pompa, dia ada pompa tadi. Ya, ini ada pompa ini. Nah, ini pompa. Melihat dia alirannya, pada alirannya, misalnya satuannya ini berapa liter kan? Berapa liter? Ini ada nih. Transducer yang bawah, ya, transducer yang bawah. Jadi ini pada saat ketinggiannya sudah mencapai ketinggian tertentu, maka kan ada gaya berat kan. Nah, gaya berat itu dia turunkan di sini. Gaya beratnya turun di sini dan dari sini dirubah nih. Tekanan dirubah menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini akan mengindikasikan berapa ketinggian air yang ada di tangki. Nah, ini kemudian si kontrol ini dia akan mengendalikan aliran ini, flow meter ini, dan dia hanya buka setengah ya. Ini buka penuh, ini tutup penuh, ini buka setengah. Kalau kita paksa, nggak mau. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena si alat ini dia menggunakan tekanan udara untuk buka tutup penuh. Nah, kendalinya dari sini. Kendali dari sini. Maka di sini dia ada sinyal listrik ya, yang mengendalikan dari kontrol, dia mengendalikan berapa banyak tekanan udara yang harus dikeluarkan. Tutupnya juga. Ya. Jadi nggak bisa kita contoh misalnya kalau di cooler mesin itu dia kan mesin itu minyak lemaknya terlalu panas. Ya kan dia harus banyak ke cooler, maka ini yang bekerja. Atau di suhunya terlalu dingin, di bypass kan, ini juga yang bekerja. Satu jenis pneumatik itu juga termasuk kontrol juga. Nah, ini solenoid. Ya. Ini solenoid dia bekerjanya berdasarkan magnet. Ya. Jadi ada coil di sini, dia berubah menjadi magnet. Pada saat magnetnya bekerja, maka bagian dalam dari ini solenoid ini, nah, bagian dalamnya itu katanya akan terangkat. Ya, baja yang ada di dalam itu akan tertarik oleh magnet. Pada saat ini diangkat menjadi magnet. Gitu. Jadi kalau komputer ini, kalau kita buka, di sini ada keterangannya nih. Ya, ada satuannya liter per jam. Ya, satuannya liter per jam. Jadi kalau di sini, kalau saya lihat simulasi seperti ini, itu seperti di kapal tanker. Contoh misalnya, mualim itu kan dia hanya kontrol dari kontrol kargo kontrol. Dia nggak melihat ketinggian tangki muatannya ada berapa. Ya, jadi ketinggian ini itu dia lihat melalui tren flow-nya seperti ini. Nah, kita menginginkan alirannya berapa? Nah, alirannya kalau itu kan satuannya berapa liter per jam, liter per hour ya. Nah, yang ini. Ya, liter per hour. Nah, pada saat kita menyetel, maka dia flow meter tadi itu sekaligus mengukur, sekaligus juga dia mengatur. Maka dia ada dua kabel di sini, ya. Dia yang mengukur juga alirannya, dia juga yang mengatur alirannya berapa banyak. Oke, baik, karena mungkin itu saja ya untuk
yang kita hari ini. Ya, terima kasih. Sudah ada yang bertanya dan aktif juga. Nanti kita lanjutkan lagi ke